Selamat datang dalam ibadah minggu keempat sesudah Pentakosta. Dan di dalamnya kita akan menutup bulan pelayanan dan kesaksian GPIB di tahun 2020. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada saat ini akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Melin Tetelepta Tapahin. Mentari pagi bersinar cerah di ufuk timur dengan sentuhan hangat cahayanya. Hijaunya pepohonan, birunya langit, merdunya gemercik air dan sahdunya senja. Membuat takjub hati yang bersyukur kepada Sang Pencipta. Hari demi hari sering kita menganggap biasa keajaiban alam ini. Seluruh proses dalam beberapa bulan terakhir ini menunjukkan bahwa alam telah begitu baik bagi manusia. Bahwa alam adalah tanda keajaiban dari Allah. Sudahkah kita mensyukuri keajaiban Allah tersebut? Selama beberapa bulan ini kita sekalian menjadi saksi kondisi alam yang menjadi lebih baik. Langit yang cerah karena tidak terpapar polusi. Sungai yang menjadi jernih, bintang-bintang bersinar di malam hari. Selama bulan Pelkes ini pun kita merefleksikan bahwa alam telah memberi banyak bagi manusia. Apakah yang diberikan manusia bagi alam? Marilah kita mensyukuri indahnya alam dan permai karya ciptaan Allah yang Maha Agung. Atas bumi nan permai, atas langit nan cerah, atas kasih tersemai dalam hidup semesta. Tuhan Raja semesta, bagimu syukur, syukur, puji dan sembah. Atas tiap kurnia pada pagi dan petang, atas bukit dan lembah, surya bintang cemerlang. Tuhan Raja semesta, bagimu syukur, syukur, puji dan sembah. Atas kasih nan mesra antara manusia, atas anak saudara di sorga di dunia. Tuhan Raja semesta, bagimu syukur, syukur, puji dan sembah. Marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pujilah
Sang Pencipta Maha Mulia. Pujilah Dia hai segala malaknya, keagungannya mengatasi semesta. Segala yang tercipta puji namanya. Samudra raya, gunung lembah, hewan tumbuhan, hai bernyanyilah. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia. Pujilah Dia hai segala malaknya, keagungannya mengatasi semesta. Segala yang tercipta puji namanya. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia. Pujilah Dia hai segala malaknya, keagungannya mengatasi semesta. Segala yang tercipta puji namanya. Tua dan muda, hai ikutlah, angkat suaramu, nyanyi bergemar. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia. Pujilah Dia hai segala malaknya, keagungannya mengatasi semesta. Segala yang tercipta puji namanya. Segala bangsa di dunia pun raja-raja, mari pujilah. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia. Pujilah Dia hai segala malaknya, keagungannya mengatasi semesta. Segala yang tercipta puji namanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian nats pembimbing menurut Mazmur 136 ayat 1. Terimalah salam rasuli. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur. Lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang
bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Jemaat silakan duduk kembali. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku atas segala dosa kita. Allah yang maha baik, ampunilah kegagalan kami untuk menghargai karya cipta-Mu bagi kami. Pagi hari saat kami bangun dan matahari terbit, kami menganggapnya itu adalah hal yang biasa. Kami diberikan udara yang segar, lalu menganggapnya itu adalah kewajaran. Kami menuntut terjadinya mujizat dan keajaiban, padahal sehari-hari tanda keajaiban itu ada di sekitar kami. Ampunilah kami ya Tuhan yang tidak mampu bersyukur atas karya cipta-Mu. Ya Tuhan, ampunilah kami. Allah yang rahmani, kami gagal untuk mengucap syukur. Bahkan sungut-sungut menjadi bagian hidup kami. Kami memperoleh pekerjaan, tetapi kami mengeluh bahkan merasa layak berbangga diri karena sudah bekerja keras. Kami memperoleh keluarga, tetapi kami seringkali mengeluhkan kondisi keluarga kami dan merasa sudah sewajarnya kami memiliki keluarga. Kami memperoleh kesehatan, tapi tidak mampu menjaga kesehatan itu dengan baik. Bahkan bersikap seenaknya terhadap tubuh yang Engkau beri. Ya Tuhan, ampunilah kami. Allah yang rahimi, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami besar. Sebab kami sering gagal melakukan apa yang Kau kehendaki. Bahkan dalam kehidupan persekutuan, seringkali kami mengedepankan ego kami. Kami mengeluhkan pelayanan yang kami lakukan. Bahkan ketika hati kami juga tergoda untuk berbangga diri di dalam pelayanan ini. Melalui bulan pelayanan dan kesaksian yang kami lakukan ini, biarlah kami kembali menghayati kesukacitaan dan ketulusan dalam pelayanan yang kami lakukan. Ya Tuhan, ampunilah kami dan dengarlah doa kami. Jemaat yang diberkati Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis di dalam kitab Mika pasal 7 ayat 18 dan ayat 19 yang menyatakan, siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita,
dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Mengalir dalam hatiku ceria dan damai kekal. Ku nyanyikan damai besar, anugerah kasih Allah. Damai, damai, kasih yang sungguh ajaib. Betapa besar kasih-Nya, anugerah kasih Allah. Ku diberi mahkotanya dan damai dalam jiwaku. Berkat-Nya berlimpah penuh, anugerah kasih Allah. Damai, damai, kasih yang sungguh ajaib. Betapa besar kasih-Nya, anugerah kasih Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri. Setelah kita mengaku dosa kita di hadapan Allah, dan untuk itu Ia menganugerahkan kepada kita pengampunan, maka sekarang marilah bersama-sama kita mendengarkan perintah hidup baru seperti yang tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat 8 sampai ayat 10 yang menyatakan, biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta sekalipun ada matanya, yang tuli sekalipun ada telinganya. Biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa-bangsa, dan biarlah berkumpul suku-suku bangsa. Siapakah di antara mereka yang dapat memberitahukan hal-hal ini, yang dapat mengabarkan kepada kita hal-hal yang dahulu? Biarlah mereka membawa saksi-saksinya, supaya mereka nyata benar. Biarlah orang mendengarnya dan berkata, benar demikian. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hamba-Ku yang telah Kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa Aku tetap Dia. Sebelum Aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah Aku tidak akan ada lagi. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Alleluia, Alleluia. Jemaat silakan duduk kembali.
Bapak, Ibu, Saudaraku yang diberkati Tuhan, mari siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk pada pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Mari berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus Tuhan. Roh Kudus Tuhan turun ke atas kami masing-masing, menuntun, memimpin, membimbing kami ketika kami membaca Alkitab, merenungkan dan mendengarkannya, sehingga oleh karena tuntunan Roh Kudus itu, kami memperoleh pengertian dan penghayatan, dan kami dapat memberlakukannya sebagai pedoman dalam langkah hidup beriman hari lepas hari. Perkenankanlah hamba-Mu yang berdosa ini untuk memberitakan bagi jemaat-Mu. Urapi lidah, mulut, bibir, dan kuduskanlah diri hamba, supaya hamba bukan hanya menjadi pemberita firman, tetapi juga pelaku teladan firman, dan pemberitaan hamba-Mu tidak menyesatkan umat yang mendengarkannya. Bapa berfirman, kami sedia mendengar dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Mazmur pasal 136, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-26, yang menyatakan, kasih setia Allah kepada orang Israel. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang membela laut Teberau dan menjadi dua belahan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Teberau, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya,
kepada Dia yang memimpin umat-Nya melalui padang gurun, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul kala raja-raja yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membunuh raja-raja yang mulia, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sihon, raja orang Amori, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan Og, raja negeri Basan, bahwa untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Milik pusaka kepada Israel, hambanya, bahwa untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, bahwa untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membebaskan kita daripada para lawan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat silahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, salam damai sejahtera bagi kita semua. Apa kabar? Semoga situasi dan kondisi beberapa waktu ini tidak menggerus iman kita, sukacita kita, pengharapan kita pada kasih setia Allah, sehingga kita tetap berada dalam berkat dan penyertaan Tuhan, lalu kita ada sebagaimana kita ada. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang diberkati Tuhan, ketika saya mempersiapkan renungan ini, ada satu pertanyaan yang menggantung di benak saya dan pikiran saya yang ingin saya bagikan kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Pertanyaan itu begini, bolehkah atau bisakah kita membuat mazmur sendiri, membuat mazmur kita sendiri untuk Tuhan? Pertanyaan saya ini akan dapat Bapak, Ibu, Saudara jawab ketika kita semua sama-sama mengerti tentang apa itu sebenarnya mazmur. Mazmur adalah nyanyian atau syair puji-pujian yang biasa dilantunkan oleh para nabi yang dipakai dalam ibadat di bait suci di Yerusalem dan upacara-upacara kerajaan pada masa Israel kuno. Kumpulan-kumpulan mazmur terdapat dalam Perjanjian Lama di dalam Alkitab. Mazmur terdiri dari sanjak-sanjak keagamaan yang dapat kita bagi dalam berbagai ragam. Ada nyanyian pujian
dan ada nyanyian untuk menyembah Tuhan. Ada doa mohon pertolongan, perlindungan, dan penyelamatan. Ada pula doa mohon pengampunan. Nyanyian syukur atas berkat Tuhan juga ada. Doa-doa atau nyanyian-nyanyian ini ada yang bersifat pribadi, tetapi ada juga yang bersifat nasional. Beberapa di antaranya menggambarkan perasaan seseorang yang paling dalam. Sedangkan yang lainnya dapat menyatakan kebutuhan dan perasaan seluruh umat Allah secara berkelompok atau komunitas. Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam Mazmur ada juga yang dapat kita lihat dibagi dalam dua kelompok berdasarkan perasaan hati yang terungkap dari dalamnya. Yang pertama, perasaan hati yang penuh dengan sukacita karena pengalaman hidup bersama-sama dengan Allah. Tapi ada juga yang kedua. Apa itu? Perasaan hati yang kecewa, yang marah, yang sedih. Karena merasa bahwa Allah tidak hadir dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang diberkati Tuhan. Mazmur 136 yang kita baca ini. Mazmur ini melambungkan jauh tinggi ke atas. Bahkan jauh ke depan. Rasa syukur, rasa senang, rasa aman, dan rasa nyaman. Dari dalam diri manusia itu sendiri. Karena apa? Karena banyak sekali karya pembebasan dan penyelamatan serta penyertaan Tuhan yang dialami. Dan hal ini terjadi ketika pemazmur selesai melakukan kilas balik atas sejarah kehidupan bangsanya. Nah, dari kilas balik itulah si pemazmur menyadari bahwa Tuhan sungguh-sungguh selalu bertindak dalam berbagai momen kehidupan di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Momen itulah yang harus dan patut disyukuri dengan bahagia oleh setiap orang. Rasa syukur, bahagia, senang, itu ditampakkan dalam sebuah kalimat yang berulang-ulang disebutkan di sepanjang ayat hingga ayat 26 yang disebut dengan refrain. Refrainnya itu berbunyi, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan kalau kita memperhatikan, maka ada ayat 1 dan ayat 26 yang bunyinya sama. Ketika ia mengajak dan mengakhiri mazmur itu, pujian, nyanyian, dan doa serta pengharapan itu, ia juga menutupnya dengan rasa yang sama. Ibarat kalau seseorang menyampaikan harapan kepada Tuhan tentang kehidupannya atau kehidupan kita, mungkin dia berkata, semoga hari ini kita tetap sehat, maka yang lain akan menjawab atau menanggapinya dengan amin. Nah, itu biasa. Nah, begitulah kira-kira gambarannya. Dari ayat 1 sampai ayat 26, ketika para imam menyebutkan bagaimana kebesaran dan kemuliaan kasih setia Allah itu dengan menggambarkannya, maka ditanggapi oleh jemaat dengan menyebut bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jemaat yang diberkati Tuhan. Mazmur ini cukup panjang.
Kadang-kadang kita kalau membaca Alkitab panjang, kita suka bosan ya. Tapi heran kalau kita nonton film Korea, drakor itu ibu-ibu bilang, drama Korea, oh itu tahan berjam-jam. Tapi tidak apa-apa, sekarang kita merenungkan firman Tuhan dari ayat 1 sampai ayat 26. Mudah-mudahan kita tidak sampai tersengal-sengal membacanya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati Tuhan. Paling tidak ada 5 bagian kita dapat membagi Mazmur 136 ayat 1 sampai 26. Bagian yang pertama itu di ayat 1 sampai ayat 3. Nah, ayat 1 sampai ayat 3 ini adalah ajakan awal. Meskipun saya katakan tadi di ayat 26 ia mengakhiri pernyataan yang sama. Tetapi ayat 1 sampai ayat 3 ini berisikan atau melukiskan ajakan awal kepada para pembaca Mazmur atau pendengar yang memulai Mazmur ini dengan ajakan untuk bersyukur kepada Tuhan. Kenapa harus bersyukur kepada Tuhan? Karena Dia baik. Kebaikan Tuhan itu tampak dalam kasih setianya yang tidak berkesudahan di ayat 1. Ajakan ini adalah ucapan syukur yang tidak ada hentinya kepada Tuhan Allah yang dialami oleh bangsa Israel sebagai Tuhan yang melampaui segala dewa. Kalau kita perhatikan ayat 2 dan ayat 3, di sana Allah dan Tuhan ditulis dalam huruf kecil. Faktanya atau realitanya bahwa Tuhan itu melampaui semua dewa. Oleh karena itu patutlah disyukuri sebab tindakan Tuhan melampaui semua tindakan dewa. Ia maha perkasa, Ia maha pengasih, Ia maha rahim. Kemudian bagian yang kedua, ayat 4 sampai ayat 9. Ayat 4 sampai ayat 9 ini pemazmur melukiskan tentang penciptaan. Bahwa yang menciptakan segala sesuatu itu adalah Tuhan, Allah, Yahweh, Elohim. Orang Israel dilarang untuk menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Karena itu mereka menyebutnya dengan Yahweh atau Elohim. Nah, keagungan Tuhan tampak dalam ciptaannya. Ia menciptakan semesta alam. Kisah penciptaan yang tertulis dalam Mazmur ini merupakan kisah yang berisi ajaran tentang menentang kepercayaan yang dianut oleh bangsa-bangsa di sekitar Israel pada waktu itu. Jadi dengan mengungkapkan tentang peristiwa penciptaan bahwa Allah Israel, Yahweh Elohim yang menciptakan alam semesta langit dan bumi, yang menghamparkan bumi ini, sebenarnya pemazmur mau menentang kepercayaan yang dianut oleh bangsa-bangsa di sekitar Israel yang pada waktu itu sebagai penganut politeisme. Apa itu penganut politeisme? Yaitu mereka menyembah lebih dari satu Allah. Tapi Israel diperintahkan untuk menyembah hanya satu Allah. Yaitu Allah yang diceritakan oleh pemazmur dalam poinnya yang ketiga. Di ayat 10 sampai ayat 16. Tentang penebusan. Allah yang menebus mereka. Allah yang menyelamatkan mereka. Allah yang membebaskan mereka dari tanah perbudakan di Mesir. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang diberkati Tuhan. Catatan yang paling penting dalam bagian kedua yaitu ayat 4 sampai ayat 9 adalah bahwa pada masa itu matahari, bulan dan bintang yang adalah ciptaan Allah itu adalah benda-benda yang dianggap memiliki kekuasaan ilahi dan harus disembah sebagai Allah.
dengan menyatakan bahwa Allah lah yang menciptakan benda-benda penerang itu, maka pemazmur menunjukkan bahwa Allah Israel lebih berkuasa daripada Allah bangsa-bangsa lain yang ada di sekitar mereka. Bagian yang ketiga, ayat 10 sampai ayat 16. Tadi sudah saya dahului bahwa lukisannya tentang Allah yang disebut sebagai penebus, Allah yang disebut sebagai pembebas, penyelamat, Allah yang masuk ke dalam sejarah Israel. Allah yang di sini disinggung tentang tulah-tulah. Kalau kita baca Keluaran pasal 7 sampai Keluaran pasal 12, maka kita akan mendapati 10 tulah. Tetapi pemazmur mengangkat tulah pamungkas. Dalam pembacaan di Mazmur 136 ini, apa tulah pemungkasnya? Tulah pemungkasnya yaitu memukul mati anak-anak sulung orang-orang Mesir. Dan karena itu Firaun akhirnya membebaskan dan melepaskan serta memerdekakan bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Tatkala Israel mendapatkan keselamatan dan pembebasan itu, Mesir dikejutkan dengan tulah itu. Dan pada akhirnya layaklah memang kalau Allah yang membebaskan, Allah yang memerdekakan, dan Allah yang menyelamatkan itu dipuji oleh setiap orang. Bapak, Ibu, dan Saudara, bukan mau mengatakan supaya kita disebut sebagai orang-orang yang tahu berbalas budi atau orang-orang yang tahu berterima kasih. Karena dalam kehidupan kita sehari-hari kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita, maka kita tentu berterima kasih. Karena dia sudah melakukan sesuatu yang baik untuk kehidupan kita. Nah, apalagi Allah. Karena itu bangsa Israel layak mengucap syukur, memuji-muji kebesaran Allah. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, bagian yang keempat, ayat 17 sampai ayat 22. Ini melukiskan tentang pendudukan tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Allah kepada nenek moyang orang Israel, Abraham, Ishak, dan Yakub. Tujuan akhir dari perjalanan Mesir adalah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Allah itu. Nah, tanah ini bukan tanah yang kosong. Tanah ini memiliki raja-raja besar yang dalam pembacaan kita tadi di ayat 19 dan ayat 20 disebutkan Sihon raja Amori dan Og raja Basan. Mereka bukan raja kaleng-kaleng, mereka raja yang besar yang tidak mudah untuk ditumpas. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, di ujung dari perjalanan Mesir adalah tanah terjanji, yaitu Kanaan. Nah, untuk memasuki tanah Kanaan, maka Allah yang berperang melawan raja-raja yang besar ini. Rajanya dikalahkan, tanahnya diberikan kepada orang Israel di ayat 21 dan ayat 22. Lagi-lagi, semuanya patut dan harus disyukuri dengan gembira. Yang kelima atau yang terakhir, ayat 23 sampai ayat 26. Kalau tadi di bagian keempat, Allah membawa Israel masuk dalam pendudukan tanah terjanji, itu bukan berarti bahwa usai sudah pekerjaan Tuhan. Itu tidak memberikan tanda bahwa Tuhan sudah selesai menyelesaikan tugasnya pada batasan menempatkan orang Israel di tanah Kanaan. Tidak sampai di situ saja. Ternyata dalam ayat 23 sampai ayat 26
ini pemazmur melukiskan tentang bagaimana Allah melanjutkan penyelenggaraan hidup manusia. Tanah itu meskipun digambarkan oleh Yosua dan Kaleb sebagai tanah yang luar biasa suburnya, sebagai tanah yang luar biasa hasil pertaniannya, dan juga kaya, berlimpah-limpah hasil dari kekayaan tanah itu. Tetapi sebenarnya di sini juga mau mengungkapkan kepada kita semua bahwa Tuhan terus-menerus dan setiap saat memelihara segala makhluk. Tuhan terus-menerus memelihara bangsa itu dan tidak pernah berhenti. Dia memperhatikan bangsa yang besar itu. Nah, lagi-lagi Bapak, Ibu, dan Saudara, Allah seperti itu patut untuk kita puji, kita muliakan, dan kita agungkan. Apa realitas dan kenyataan yang ada dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang diberkati Tuhan? Seringkali dalam kehidupan kita, meski kasih Allah itu hadir di mana-mana, meski kasih setia Allah itu memelihara kita setiap hari, tetapi bagi kita kadangkala sulit untuk bersyukur. Dalam Mazmur ini ada satu pola ucapan liturgis yang terus-menerus diulang bertubi-tubi. Digambarkan tentang kasih setianya untuk selamanya. Berulang-ulang disampaikan. Ini sebenarnya pemazmur mau mengajak Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk beribadah dan bersyukur kepada Allah. Ia adalah Allah di atas segala Allah, yang hakikatnya terangkum dalam sifatnya, yaitu pengasih, penyayang, dan setia. Jadi, boleh atau tidak, bisa atau tidak, kita membuat mazmur sendiri untuk Tuhan. Itu pertanyaan awal tadi dalam renungan kita. Boleh atau bisakah? Tentu saja jawabannya boleh dan sangat boleh. Bahkan harus kita bermazmur, kita membuat mazmur kita sendiri dan memuji Allah, baik lewat nyanyian maupun lewat doa-doa kita. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, pertanyaannya kenapa? Karena pengalaman iman kita bersama-sama dengan Tuhan sungguh mengingatkan kita bahwa benar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Apa buktinya? Silahkan Bapak, Ibu, dan Saudara sendiri mendaftarkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Silakan Bapak dan Ibu Saudara sendiri membilang, menulis, sanggup enggak menghitung berkat-berkat Tuhan apa saja yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan. Jangan-jangan kita juga bahkan bukan tidak boleh atau tidak bisa menulis mazmur sendiri karena mungkin itu aturan Taurat. Tetapi saya mau mengatakan jangan-jangan kita malah sulit atau tidak bisa atau tidak boleh menuliskan karena memang kita tidak sanggup lagi menghitung dan membilang berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Apa relevansinya dengan bulan Pelkes? Dan apa juga kaitannya dengan situasi dan kondisi kita sekarang ini? Kita diperhadapkan pada wabah virus COVID-19. Dan karena itu sampai saat ini kita masih beribadah di gereja kecil di rumah kita masing-masing. Kita berdoa bersama-sama bahwa kita sudah sangat rindu untuk berkumpul dan bertemu dalam persekutuan di ibadah gedung gereja. Kita bersama-sama menggumuli dan mendoakan supaya situasi dan kondisi boleh normal kembali.
Dan percobaan-percobaan di beberapa jemaat sudah boleh terjadi di Mupel Sulsel Bara. Gereja sudah mulai dibuka dan sudah mulai diatur sesuai dengan protokol SOP kesehatan sebagaimana yang dimintakan oleh pemerintah. Semoga kita juga dalam waktu-waktu dekat ini kita dapat berkumpul dalam persekutuan di gedung gereja. Tetapi sebenarnya bukan itu titik masalahnya. Tetapi mau dikatakan bahwa sampai detik waktu ini pun kasih setia Tuhan itu luar biasa. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Allah. Dan kasih setia Allah tidak pernah putus dalam kehidupan kita. Mau kita ibadah di rumah kita ataupun di gedung gereja. Mau wabah penyakit apapun yang terjadi. Mau bencana alam apapun yang ada di dalam kehidupan kita. Allah Israel, Yahweh Elohim, yang membawa umat Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Allah itu pula lah yang menyertai kehidupan kita. Bulan Pelkes adalah bulan di mana kita sebagai bagian dari gereja Protestan di Indonesia bagian barat diingatkan untuk berbagi. Pelkes itu bukan hanya berada di tempat yang terpencil. Pelkes itu adalah pelayanan kesaksian di mana ketika kita berada dalam wabah virus corona seperti saat ini, gereja tidak kehilangan jati dirinya. Gereja terus berbagi berkat Tuhan. Itulah bulan Pelkes bagi kita yang ada di kota-kota besar. Dan bulan Pelkes bagi GPIB adalah suatu bulan yang mengingatkan kita bahwa kasih setia Allah yang sungguh luar biasa itu dapat kita bagikan dan kita sebarkan kepada sesama kita. Sehingga kasih setia Allah juga sampai dalam kehidupan mereka. Tuhan memberkati kita. Amin. Oh Tuhan, hidup kami dari-Mu. Oh Tuhan, hidup kami milik-Mu. Oh Tuhan, hidup kami bagi-Mu. Oh Tuhan, semuanya rahmat-Mu. Oh Tuhan, alam ini dari-Mu. Oh Tuhan, tanah ini milik-Mu. Oh Tuhan, rumah ini bagi-Mu. Oh Tuhan, semuanya rahmat-Mu. Oh Tuhan, daya kami dari-Mu. Oh Tuhan, karya kami milik-Mu. Oh Tuhan, karsa kami bagi-Mu. Oh Tuhan, semuanya rahmat-Mu. Jemaat Tuhan, bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri.
untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut, hendaklah masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, silahkan duduk kembali. Mari kita rendahkan diri dan hati kita di hadapan Tuhan. Lalu kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ketika hari perhentian tiba dalam kehidupan kami sungguh bersyukur dan berterima kasih bahwa sepekan boleh kami lewati dan lalui dalam perjalanan kehidupan kami, oleh karena rahmat-Mu, oleh karena anugerah-Mu, dan oleh karena kasih setia-Mu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih bahwa di saat kami boleh mengakhiri sepekan, kami memasuki sepekan yang baru, yang dilandasi dengan kekuatan firman yang sudah kami baca, renungkan, dan dengarkan bersama-sama. Kami diajar, diingatkan, ditegur, agar kiranya kami dapat bermazmur tentang kebaikan-kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang selalu dinyatakan sebagai pengasihan dan juga maha kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Bapa yang kekal di dalam sorga, terima kasih untuk waktu dan kesempatan beribadah bersama keluarga di rumah. Terima kasih untuk waktu dan kebersamaan kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan sebagai keluarga. Sehingga kami diingatkan untuk bersaksi dan memuliakan nama Tuhan melalui keberadaan hidup keluarga dan rumah tangga kami. Berkati kami sebagai orang tua, berkati kami sebagai anak-anak, berkati kami di tengah-tengah kehidupan keluarga rumah tangga kami. Berkati lingkungan masyarakat di mana Tuhan menghadirkan dan menempatkan kami, supaya melalui kehidupan kami, mereka juga dapat melihat bahkan menyatakan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Kehidupan kami menjadi berkat bagi mereka. Kehidupan kami menjadi surat yang terbuka untuk mengkisahkan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan yang selalu memelihara, yang selalu berada di tengah-tengah kehidupan kami dan tidak pernah berhenti, bahkan tidak pernah putus di tengah-tengah pertolongan dalam kehidupan kami. Dalam kehidupan kami sebagai bangsa dan negara, kami menyerahkan pemerintah bangsa dan negara kami, mereka yang ada di pusat sampai di pelosok tanah air. Tuhan berkenan memberkati pemerintahan yang ada, bahkan dengan patuh atas otoritas yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka sebagai pemimpin bangsa. Biarlah kiranya kami juga mengisi pembangunan bersama-sama, supaya masyarakat yang adil dan makmur dapat kami capai bersama. Secara khusus dalam mewabahnya virus corona ini, kami memohon berkat hikmat Tuhan kepada pemimpin bangsa, secara khusus di daerah di mana Tuhan menghadirkan kami
sebagai gereja dan jemaat Tuhan. Tuhan memberkati, sebab kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami juga. Tuhan memberkati para pekerja dinas kesehatan, TNI, kepolisian, bahkan setiap mereka yang harus berada di luar rumah, meskipun kami harus berada di dalam rumah untuk saat ini. Namun karena sesuatu dan lain hal, karena pekerjaan, karena ekonomi, biarlah kiranya Tuhan berkenan memberkati mereka semua dengan kekuatan dan kesehatan, sehingga mereka dapat menjalankan tugas panggilan dan pengutusan di garda terdepan sebagai para medis di rumah sakit, di klinik, dimanapun. Biarlah kiranya mereka dapat menjalankan tugas dengan baik. Tuhan berkati keluarga yang mereka tinggalkan, yang menanti mereka dengan penuh pengharapan. Dan biarlah juga kiranya pergumulan bangsa ini boleh kami selesaikan bersama-sama, kami jalani bersama-sama dengan Tuhan, dan Tuhan memberikan kami kelepasan dan pembebasan. Bapa di dalam sorga, kami berdoa untuk gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, secara khusus GPIB Jemaat Immanuel di Makassar. Tuhan berkati majelis jemaat yang terus berupaya untuk mengadakan jadwal-jadwal ibadah meskipun dalam situasi dan kondisi seperti saat ini. Tuhan memberkati ketua majelis jemaat, pendeta jemaat, para pendeta gereja seasas, bahkan semua jemaat Tuhan yang tertunduk di hadapan hadirat Tuhan Maha Kudus saat ini, menaikkan syafaat dan doa secara pribadi. Tuhan memberkati. Bapa, berkati pelayanan kami saat ini, para diaken penatua yang melayani bersama dengan hamba-Mu dalam ibadah minggu ini, pemandu lagu organis, multimedia, sound system, kostor dan keamanan. Tuhan memberkati pelayanan kami sehingga menjadi persembahan yang berkenan dan yang berbau harum di hadapan hadirat Tuhan. Tuhan menghiburkan dan menguatkan mereka yang dalam duka cita. Tuhan memulihkan dan menyembuhkan mereka yang dalam kelemahan tubuh karena sakit. Tuhan juga mengangkat mereka yang terpapar dan terpuruk oleh karena pergumulan. Kiranya Tuhan memberi kekuatan untuk dapat menanggungnya. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharakan kami di dalam Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari 2 Korintus pasal 8, ayat 12 sampai 15 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka,
agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Puji syukur terimalah atas berkat anugerah di rumah yang sejahtera yang Kau beri. Pemberian kami selamanya dari tangan-Mu asalnya, yang Kau terima itulah yang Kau beri. Terima hormat dan sembah, terima hidup dan kerja, serta sekalian benda yang Kau beri. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur yang kita ucapkan berbalasan. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Ya Kristus Tuhan kami bersyukur memuji nama-Mu, karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini, ya Tuhan, serta urapi majelis jemaat agar mengelola dan menggunakannya sesuai kehendak-Mu, dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Warta Jemaat Minggu 28 Juni tahun 2020. Mohon sejenak mengikuti beberapa penekanan Warta Jemaat yang mengingatkan akan panggilan dan pengutusan kita sepekan ke depan. Ibadah keluarga. Mohon partisipasi jemaat untuk mengikuti ibadah keluarga melalui live streaming
pada setiap hari Rabu pukul 19 WITA, tata ibadah keluarga dikirim melalui website GPIB Immanuel atau ke WhatsApp grup Korsek untuk diteruskan ke jemaat. Berita duka, dalam kemuliaan Bapa Surgawi, Ia telah memanggil anaknya. 1. Bapak Andreas Christian Blegur, usia 95 tahun. Almarhum adalah anggota sektor pelayanan 10 Mahanaim. Meninggal pada hari Sabtu 20 Juni 2020 di rumah Jalan Pampang 3 nomor 23A, Makassar. Jenazah telah dimakamkan hari Minggu 21 Juni 2020 di Pekuburan Kristen Panaikang, Makassar. Kedua, Bapak Penatua John Alexander Saroensong, umur 51 tahun. Almarhum adalah anggota majelis di sektor pelayanan 3 Immanuel. Meninggal pada hari Minggu 21 Juni 2020 di Rumah Sakit Sayang Rakyat Makassar. Jenazah telah dimakamkan hari Minggu 21 Juni 2020 di Kompleks Pemakaman Pemprov Macanda, Kabupaten Goa. Dalam persekutuan keluarga Allah, Jemaat Immanuel turut berempati dengan disertai doa, kiranya Tuhan Yesus memberi kekuatan bagi segenap keluarga yang berduka. Menuju tatanan baru, dalam rangka pelaksanaan peribadahan minggu dalam tatanan baru New Normal, telah dikirim ke WhatsApp grup masing-masing koordinator sektor panduan pelaksanaan peribadahan untuk diteruskan ke warga jemaat. Mohon dapat dipelajari oleh jemaat. Himbauan, dihimbau kepada seluruh jemaat untuk tetap menjaga kesehatan dan memelihara iman dan pengharapan kepada kasih kuasa Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, serta menaati aturan pemerintah yang berlaku demi mendukung proses pemutusan penyebaran COVID-19. Penutup, dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kepala Gereja, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih untuk segala partisipasi melalui berbagai bentuk persembahan dan sumbangan warga jemaat, guna menunjang penyelenggaraan gereja Tuhan. Bagi saudara-saudara yang membutuhkan pelayanan dan informasi penata layanan, lebih lanjut dapat menghubungi presbiter di sektor pelayanan atau langsung ke kantor majelis jemaat setiap hari jam kerja. Demikian warta ini, selamat melayani hari Minggu 4 sesudah Pentakosta. Tuhan memberkati, salam majelis jemaat. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari berdiri. Hiduplah dengan damai sejahtera Tuhan, jadilah pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Tolong aku Tuhan, bimbing tanganku, jangan sia-sia karya hidupku. Ajar aku Tuhan, rajin bekerja, menunaikan tugas dalam dunia. Ajarku mengatur maksud hidupku, jangan mementingkan hanya diriku.
jemaat Tuhan atas nama Allah yang memanggil, meneguhkan, dan memberikan otoritas Kristus kepada hambanya, kami diutus untuk menyampaikan berkat kepada kamu. Karena itu sekarang, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah berkat Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.